Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Petani miskin minta minum lalu dihina pegawai hotel. Hari selanjutnya sungguh mengejutkan. Jangan secara sembarangan kita sebagai orang biasa menilai seseorang dan memperlakukannya semena-mena begitu saja. Atau bahkan hal demikian tidak boleh dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Karena selalu berbuat baik menjadi salah satu kunci sukses, juga menyenangkan orang lain. Karena hukum karma itu nyata. Sejak dulu kita sudah tahu bahwa menilai hanya dari penampilan sebenarnya merampas kesempatan kita mengenal pribadi seseorang yang sebenarnya. Dan tentu tak dapat dipungkiri saat bertemu orang lain, hal utama yang dapat kita lakukan untuk mengenal mereka adalah dengan melihat penampilan mereka. Kebiasaan seperti ini mungkin kerap kali kita lakukan. Kita yang katanya muda dan berpikir terbuka menilai orang hanya dengan sekilas pandang. Sebagaimana dengan yang dialami oleh gadis cantik pegawai hotel ini, dia harus membayar mahal atas tanggapan negatifnya ke orang lain hanya karena dia salah menilai seseorang dari penampilannya. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak ulasan kisah berikut ini. Kisah nyata yang terjadi pada seorang wanita yang bernama Lily. Lily adalah seorang pelayan di hotel dan memiliki posisinya tinggi dengan gaji yang cukup besar. Bahkan di antara teman-temannya, Lily memiliki gaji sekitar 2-3 kali teman-temannya. Tidak hanya itu, angka yang ada ini hanyalah gaji pokok. Belum termasuk insentif yang biasa diberikan oleh para tamu. Lily memang terkenal cantik, memiliki postur tubuh yang baik dan pintar. Tapi sayangnya dia tidak begitu disukai oleh teman-temannya karena kesombongannya. Hingga tiap kali dia keluar dengan teman-temannya, kerap kali dia berbangga dengan pekerjaannya. Tidak jarang pula dia ditegur oleh teman-temannya karena kesombongannya itu. Teman-temannya sering sekali menegur dengan kalimat, "Lily, jangan terlalu sombong. Ingatlah, di atas langit masih ada langit." Dan hingga suatu hari kemudian, saat itu Lily sedang bekerja, datanglah seorang petani tua dengan baju yang sederhana sambil berkeringat ke dalam hotel, masuk ke restoran hotel dan duduk di sana. Lily yang melihat ini langsung mendekatinya sambil berpikir, orang ini tua, bajunya kumuh, pasti dari desa. Dia lalu menghampiri meja tempat si kakek duduk dan bertanya, "Kakek, Anda pasti datang untuk makan, bukan?" Kakek itu kemudian hanya mengangguk. "Apa yang ingin Anda pesan?" tanya Lily. "Air putih dulu aja." "Maaf, restoran kami ini tidak ada air putih, hanya ada bir dan minuman lain." "Restoran ini nggak ada air putih." Dengan tatapan bingung kakek ini memandang Lily. "Saya nggak biasa minum minuman lain, saya nggak pesan dulu deh," kata kakek ini lagi. "Jadi Anda ini mau makan nggak? Kalau nggak mau makan, jangan duduk aja di sini. Nanti Anda mengganggu orang lain dan memakan tempat di sini." Kakek tua ini kemudian berkata sambil tertawa, "Hei anak muda, memang benar orang-orang yang datang ke hotel untuk makan. Kalau gitu Anda pesanlah makanan. Kalau tidak, Anda sebaiknya segera beranjak dari tempat duduk Anda karena Anda sedang mengambil jatah tempat duduk orang lain." Sebenarnya waktu itu pengunjung tidak banyak dan masih banyak tempat kosong. Namun Lily berkata seperti itu karena dia tidak suka dengan kehadiran orang tua ini. Baiklah, sini saya pesan makanan." Sesaat kemudian terdengar bunyi keras, prak. Lily menghempaskan buku menu makanan ke hadapan sang kakek. Tidak lama kemudian salah seorang pelayan yang lain datang dengan membawa air putih. Dia berkata, Lily, ternyata kamu di sini." "Tuan, maaf, saya bawakan air. Silakan Tuan duduk dan lihat menu kami pelan-pelan." "Gimana Tuan? Apakah Anda sudah mau memutuskan? Atau Anda tidak bisa membeli apapun?"
Kalau Anda tidak bisa bayar, harap jangan habiskan waktu kami di sini." Orang tua itu tertawa, kemudian berdiri dan berkata, "Anak muda, buku yang baik tidak bisa dinilai dari sampulnya. Kalau memang jodoh, dua orang pasti akan bertemu lagi." Kakek ini kemudian berjalan pergi. "Ya, baiklah. Terima kasih atas kata-kata bijakmu. Saya tidak tertarik," kata Lili. "Udah miskin, lusuh, tua, masih mau datang ke sini untuk makan. Kamu gak akan sanggup bayar apa-apa di sini," gumam Lili. Tidak lama kemudian pelayan yang tadi membawakan air datang dan berkata, "Tuan, terima kasih atas kunjungan Anda. Hati-hati di jalan." "Lili, sudahlah, orangnya juga sudah pergi." Gadis yang bernama Yaya ini kemudian membereskan segala sesuatunya dan kembali ke dapur. Yaya ini adalah seseorang yang berasal dari sebuah desa miskin dan berusaha keras untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak. Dia terkenal sebagai pelayan yang sangat ramah dan sangat baik hati terhadap setiap pelanggan. Beberapa hari kemudian datanglah segerombolan orang dengan mobil mewah di depan hotel. Begitu sang direktur sampai di pintu, semua manajer berteriak, "Salam, Bapak Direktur. Terima kasih untuk kehadiran Anda." Setelah semua orang berkumpul, manajer meminta Tuan Li untuk menyampaikan kata sambutan. Saat Tuan Li berjalan ke tengah setiap pegawai, Lili yang saat itu juga ada di sana kaget setengah mati. Kenapa bisa dia? Dia kakek miskin yang waktu itu aku usir. Tuan Li berkata, "Dulu waktu aku pertama kali wirausaha, saya mulai dari penginapan kecil. Setelah penginapan saya semakin besar, akhirnya setelah waktu panjang berhasil membangun hotel ini, tidak ada yang mustahil. Kita semua satu keluarga di tempat ini. Kalau ada apa-apa, jangan malu-malu untuk meminta bantuan. Saya juga memohon kerjasama kalian. Terima kasih." Dia kemudian berkata, "Saya juga sudah tidak muda lagi. Mungkin perlu asisten pribadi untuk membantu saya dalam kehidupan sehari-hari. Manajer, apakah kamu mau menyarankan seseorang untuk jadi asisten pribadi saya?" Manajer kemudian berkata, "Satu kehormatan yang sangat besar. Mungkin saya bisa menyarankan," katanya sambil menunjuk Lili. Tapi tanpa mengedipkan mata dan tanpa mempedulikan perkataan manajer, Tuan Li kemudian buang muka, melihat ke arah Yaya dan menanyakan namanya. Yaya dengan sopan menyebutkan namanya. "Baiklah anak muda, kamu yang akan jadi asisten pribadi saya." "Terima kasih Pak Direktur." Yaya merasa semua ini mimpi. Dia tidak pernah menyangka kalau dia akan mendapat kehormatan seperti ini. Tuan Li kemudian berkata lagi, "Yaya terlihat lelah Pak Manajer, biarkan dia beristirahat selama beberapa minggu sebelum membantu saya. Kemudian untuk gadis kecil yang ada di sana," katanya sambil menunjuk Lili, "kamu juga terlihat sangat lelah. Manajer, biarkan dia juga beristirahat. Carilah orang lain sampai kita membutuhkan dia lagi." Sahabat, dari kisah nyata ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita bekerja sebagai pelayan publik, janganlah pilih-pilih orang yang Anda layani. Ketika kita sedang berinteraksi dengan orang lain, janganlah langsung menilainya tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.